Inilah makam Arif Billah, yaitu orang yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengalaman tentang hakikat menurut istilah tasawuf disebut isyarat tauhid. Isyarat-isyarat tersebut apabila diterima oleh hati maka hati akan mendapat pengertian tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isyarat-isyarat demikian membuatnya merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi masih melihat kepada isyarat-isyarat tersebut masih belum mencapai makam Arif Billah. Orang Arif Billah sudah melepasi isyarat-isyarat dan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak boleh diisyaratkan lagi. Makam ini dinamakan fana-filah atau lebur kewujudan diri dalam wujud mutlak dan penglihatan mata hati tertumpu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, yaitu dalam keadaan tiada sesuatu sebanding dengannya. Tidak ada nama yang mampu menceritakan tentang zatnya. Tidak ada sifat yang mampu menggambarkan tentang zatnya. Tidak ada isyarat yang mampu memperkenalkan zatnya. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada sesuatu apapun menyerupainya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang disifatkan. Murid yang sampai dalam perjalanannya mengalami berbagai-bagai hal. Pengalaman tersebut datang sebagai isyarat-isyarat yang tiba-tiba saja tercetus di dalam hati, dan hati tiba-tiba saja dapat menangkap sesuatu yang gaib dan berkaitan dengan ketuhanan. Pengalaman hati tersebut mencetuskan daya tafakur. Hasil dari tafakur dapatlah dia memahami tentang Tuhan. Pengetahuan tentang ketuhanan itu membuatnya merasakan dekat dengan Tuhan. Murid pada peringkat ini dapat melihat kelebihan tauhid yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadanya. Ini menunjukkan dia masih berdalilkan pengalaman kerohaniannya secara tidak sadar bagi mendapat penjelasan tentang tauhid. Berbeda keadaannya daripada orang Arif Billah yang tidak lagi melihat kepada tauhid karena dia sendiri telah fana di dalam tauhid. Orang Arif Billah mencapai kefanaan yang mutlak setelah melalui 4 peringkat kematian, dipanggil mati tabi, mati maknawi, mati suri dan mati hisi. Mati cara ini bukanlah kematian tubuh badan tetapi ia adalah pelenyapan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berperingkat-peringkat dari alam kebatinan seseorang. Ia diistilahkan sebagai mati karena pengalaman demikian hanya berlaku setelah rohani seseorang dapat melepasi kurungan duniawi dan masuk ke alam kebatinan yang mendalam atau dikatakan dia terjun ke dalam dirinya sendiri. Rohani manusia bukanlah satu ruang seperti ruang-ruang yang ada di dunia. Rohani adalah latifah rabbaniyah, perkara gaib yang sangat seni, dan dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hakikat. Rohani boleh dihalusi kepada beberapa peringkat. Peringkat pertama dinamakan latifah kalbu, hati, yang menjadi asas kepada semua latifah-latifah. Ia juga dinamakan tubuh batin. Peringkat yang lebih mendalam dinamakan latifah roh yang dibahasakan sebagai roh haiwani yaitu nyawa yang menghidupkan tubuh badan.